Halo, selamat datang di channel gue. Kali ini gue ada di Ngobras, ngobrol tuntas. Mau tahu kayak apa? Tungguin aja. Halo, kali ini gue tampil beda karena gue pengen ngajak ngobrol untuk memberikan inspirasi buat kalian semua. Kali ini bersama teman gue, Stephen Igor Waroka. Nah, sesuai dengan topik gue nih, ngobrol tuntas. Sebenarnya apa sih pengen gue kasih buat kalian? Gue perkenalan sedikit buat teman gue ini. Sebenarnya dia adalah, kalau di lawyer nih, perlawyeran, dia termasuk orang yang sudah mencapai puncaknya dalam umur muda. Puncaknya dapat berarti gini, posisi partner itu adalah tertinggi ya bro ya? Yeah. Kalau untuk di lawyer. Nah, penasaran kan nih buat teman-teman yang masih pengen mencapai itu, kita dengerin nih kisah dari inspiratif dari teman gue ini. Bro, gue nanya nih bro, sebenarnya nih untuk hal-hal apa, lo mau jadi lawyer sih sebenarnya mimpi lo bukan sih? Apa lo nggak sengaja lah sebenarnya terjun ke sini? Ya jadi gue tuh dulu waktu kecil sebenarnya pengen banget jadi diplomat sebenarnya. Terus ketika gue makin besar, karena gue juga makin cinta sama film, sebenarnya pengen banget jadi sutradara. Karena sering nonton film juga, kebetulan bokap nyokap juga hobi banget film. Jadi sering banget dulu diajak nonton sama nyokap ke bioskop gitu. Terus jadi pengen banget berkarya di bidang film. Cuman waktu itu ya karena satu dan lain hal, kayaknya akhirnya terus pilih apa ya yang lain selain film gitu. Karena sejujurnya juga akhirnya ya mungkin dari keluarga tuh nggak terlalu support ya untuk film itu. Ya tapi ya akhirnya terus pikir-pikir, dulu juga sering nonton serial LA Law. Nah itu jadi dulu kan serial zaman dulu yang bercerita tentang lawyer-lawyer di Los Angeles yang mereka tuh sehari-hari dealing dengan banyak kasus gitu. Nah itu waktu itu kebetulan memorable banget buat saya gitu ya. Title scene itu benar-benar ada plat nomor tulisannya LA Law gitu. Itu aja udah keren banget gitu ya. Jadi berpikir, lihat, terus kok kayaknya jadi lawyer keren juga ya gitu. Jadi akhirnya waktu itu memutuskan ya habis lulus SMA ambil hukum. Itu sebenarnya sih. Tuh bayangin, ini lucu ya. Jadi lo nggak pernah tahu soal hidup lo tidak tentuin. Dulu awalnya mau jadi sutradara, terus tiba-tiba ke hukum nih. Oke, terus lo setelah hukum nih, terus lo masih bakal terpikir gak sih bahwa lo akan terus gue harus jadi pengacara nih, gara-gara tuh inspirasi lo nonton film itu lo bakal jadi pengacara, atau masih ragu tuh waktu saat itu? Waktu baru masuk kuliah? Iya, baru masuk kuliah. Ya dulu sih kan ya namanya anak mahasiswa ya kan, yang penting selesai dulu deh kuliah gitu kan. Yang penting selesai kuliah, dapat gelar sarjana, terus ya nanti biar bisa kerjaan gitu. Intinya dulu sih kepikirannya itu aja, jujur nggak kepikiran tuh oh saya mau jadi lawyer berprestasi atau mau jadi partner atau apapun itu, ya nggak kepikiran sebenarnya. Ya mungkin jalanin dulu aja gitu. Nah makanya itu nih salah satu kunci. Pertama lo jangan terlalu ragu sama apa yang lo pilih, jalanin dulu. Nah terus setelah lo berjalan, lo lulus kuliah, terus ya lo mulai kerja nih. Nah, lo pertama kali kerja lo apakah di kantor lo sekarang atau lo punya pengalaman bekerja di beda nih tempat? Sebenarnya dulu waktu kuliah juga agak unik sih, sempet jadi guru les juga. Guru les. Jadi memang waktu itu nyambi ya, jadi kita ya daripada terlalu repotan orang tua, jadi dulu saya nyambi jadi guru les bahasa Inggris. Kebetulan juga privat juga di salah satu tempat les bahasa Inggris lah. Itu waktu zaman kuliah. Setelah lulus kuliah memang langsung kerja di kantor yang tempat gue kerja sekarang. Di SSK Legal Consultants. Nih asal lo boleh tahu nih, salah kantor law firmnya ini di SSK-nya adalah salah satu 5 besar di Indonesia. Jadi ini termasuk kantor besar. Lu penasaran kan ini masuk sini nggak gampang loh. Gimana kira-kira bisa keterima nih sebenarnya? Emang lu udah target mau masuk ke sini atau sebenarnya ada faktor luck nih kalau aku bilang? Ya waktu itu sih memang ya namanya kan mahasiswa baru lulus FH ya, Fakultas Hukum. Apply sih ke beberapa tempat ya. Memang apply ke beberapa tempat, udah sempat interview di beberapa tempat juga. Nah kebetulan waktu itu yang gue pikir paling cocok sama jiwa gue tuh ya
di SSK ini yang orang lain itu. Ya jadi ya kebetulan interview lolos, terus sempet deg-degan juga karena agak lama tuh nunggunya. Terus udah gitu begitu dapat kabar dari beberapa bahwa gue diterima, kayaknya kantor gue sekarang gue pikir paling cocok lah sama kepribadian gue gitu. Oke. Nah sekarang lo mau tahu nggak? Sekarang nih kira-kira kok lu bisa banyak tawaran banyak gitu. Nah kira-kira buat Star yang mau jadi lawyer nih, kebetulan juga nih, gue pengen nanya sama lo, hal-hal apa sih perlu lo siapin nih untuk lo bisa diterima law firm yang bagus tuh? Apa sih kebutuhannya sebenarnya kalau buat orang? Jadi beda sih sekarang sama dulu ya. Kalau dulu kan 13 tahun lalu sama sekarang itu berbeda. Kalau zaman dulu mungkin IPK yang penting di atas 3 gitu kan, itu udah bisa jadi satu dasar yang kuat untuk diterima di sebuah law firm. Tapi kalau sekarang persaingan udah makin ketat nih di antara mahasiswa-mahasiswa ini. Mereka udah super aktif banget nih. Ya, betul. Mereka udah ikut moot court ya, keadilan semu. Mereka ikut organisasi, dikirim ke luar negeri untuk berkompetisi. Ya kalau misalnya memang bisa ikut kegiatan-kegiatan itu selama kuliah dan plus IPK-nya bagus, ya itu mungkin nanti akan jadi pertimbangan lebih untuk law firm menerima anak-anak ini. Jadi it's not just IPK aja, tapi harus dilihat juga. Karena kan kalau misalnya ikut peradilan semua ini kan biasanya memang di tempat ya, mereka itu kan belajar persiapan sampai pagi. Jadi memang dipersiapkan untuk nanti bekerja juga di kantor di law firm. Karena kan di law firm juga challenge-nya itu kan waktu ya. Kerjanya tuh suka nggak ada waktunya, nggak jelas juga apa sejamnya selesai jam berapa. Jadi memang kalau udah punya pengalaman moot court itu memang ada tambahan ya buat pertimbangan lebih ya. Walaupun itu juga nggak jaminan ya, misalnya moot court itu pasti bagus dan pasti diterima. Jadi sekarang tuh harus diseimbangin aja sih antara akademisnya sama dengan yang organisasinya. Dan terutama nanti pas interview ya itu diperlihatkan gitu bahwa ya language skills-nya bagus, kemudian orangnya juga komunikatif, terus juga team worker juga, ya tergantung juga pribadi masing-masing law firm ya, kan beda-beda tuh. Beda betul. Kepribadian masing-masing law firm, jadi tergantung spiritnya dari perusahaan atau law firm itu masing-masing juga sih. Oke. Bisa lihat lagi. Nah tuh, lo udah dengerin tuh. Jadi itu tadi satu hal lo juga harus pinter aja nggak cukup. Jadi lo mesti punya tambahan skill yang lain, lo mesti bersosialisasi, lo punya kegiatan-kegiatan yang mendukung lo untuk bisa punya pengalaman untuk masuk kantor tersebut. Nah terus kalau mau gue tahu nih sekarang, terus lo udah masuk kantor nih sekarang, lo pernah kepikiran nggak sih bakal lo dalam usia lo yang sangat muda nih, lo bakal jadi partner tuh, kebayang nggak sih? Lo apakah lo sebenarnya udah kejar, gue harus jadi partner di bos itu, kebayang nggak sih? Sama sekali nggak kebayang sih. Dan kalau dibilang muda, sebenarnya yang lebih muda dari gue tuh ada sih, yang udah jadi partner di law firm lain tuh ada sih. Jadi ya relatively muda gitu ya, mungkin ya. Relatif muda lah. Dulu sih nggak kebayang, dulu cuma kepikirannya ya pokoknya seize the day lah. Intinya apa yang bisa dikerjain pada waktu itu dikerjain aja. Masalah nanti mau jadi partner atau enggak ya waktu pas awal-awal baru mulai kerja belum terlalu kesana arahnya. Ya tentunya setelah makin lama kerja di law firm ya pastinya kan pengen mencapai satu titik ya dalam karir kan. Jadi ya ketika udah mulai lebih senior ya barulah mulai ada panggilan yang mungkin untuk lebih lagi untuk mencapai sesuatu gitu. Tapi waktu baru-baru mulai jangankan partner gitu ya, kepikiran buat menyelesaikan kerjaan di deadline aja tuh itu udah pusing banget loh gitu. Jadi ya emang gitu sih. Jadi pas awal memang ya belum terlalu, tapi begitu udah semakin lama kerja, wah ini kok seru juga ya. Dan buat gue juga sangat menarik gimana caranya kita tuh bisa misalnya mendapatkan klien buat law firm. Itu juga jadi menarik buat gue kan, karena gue juga senang juga ketemu orang ya, sama kayak Bro lah kan, apa senang ketemu orang, senang ngobrol dan senang bersosialisasi juga. Jadi ya makin lama ya keinginan untuk jadi partner itu tentunya makin bertambah gitu, seiring waktu. Oke, ini yang paling menarik lagi, di semua orang yang mau nyampe mimpinya selalu akan patah semangat di pertengahan jalan nih. Kayaknya gue nggak cocok nih, gue kayaknya bukan gue banget nih. Nah kira-kira Bro Igor nih waktu jalan tahap itu ada nggak kira-kira hal kayak gitu, lo ngerasa nih kayaknya
perlawyeran nih nggak cocok buat gue harusnya pindah, kayaknya gue harusnya bidang yang lain. Ada nggak sih lu kendala-kendala itu saat seperti itu? Pasti ada lah. Jangankan pertengahan, waktu awal-awal aja gue ingat banget dulu masih tahun pertama kerja sempet stres banget sih, waktu bener sampai berasa aduh apa iya ya gue mesti lawyering kalau mesti kayak gini terus gitu. Tapi habis itu kan ya pada akhirnya dulu gue berpikir ya ini kan pekerjaan juga nggak semua juga beruntung untuk mendapatkan ya. Jadi ya gue jalanin aja waktu itu, gue terusin aja. Kemudian tentunya ada lah tahap-tahap tertentu di mana ngerasa aduh ini bener nggak sih jalan gue gitu. Jadi penting gitu. Pasti ada. Okay. Itu nggak mungkin nggak ada sih, biasanya ada. Jadi di awal ada, nanti terus di tengah-tengah udah kerja 3 tahun, ada lagi jenuhnya ntar. Aduh, ngapain lagi nih abis ini nih. Nah waktu itu kebetulan 2,5 tahun kerja, dapat kesempatan ambil S2 di luar. Okay. Jadi itu juga salah satu hal yang bikin jadi refreshing juga, jadi semangat juga. Dan waktu itu kebetulan dapat beasiswa juga dari kantor, untuk bisa ke luar. Nah itu juga eye opener banget buat gue. Karena ketika kita udah jenuh banget sama kerjaan, pas kita ambil S2 di luar, wah ternyata there's a whole other world outside the law firm ini gitu kan. Jadi emang sangat membuka mata, sangat membuka pikiran. Ketika selesai dari sekolah S2 juga jadi lebih pede dan lebih semangat jadinya waktu itu. Tapi setelah itu juga nggak lama abis itu ya ada, setelah berapa tahun ya ada lagi jenuhnya. Jadi emang jenuh itu wajar lah ya, sama kayak kita sekarang kerja di rumah gitu kan jenuhnya pasti ada banget. Nah paling pada saat kita jenuh itu ya lagi-lagi kita berpikir apa ya yang bisa kita bikin kita lebih semangat lagi nih. Misalnya waktu itu pas udah mulai jenuh juga, disitulah juga mungkin mulai berpikir untuk misalnya mengembangkan expertise. Misalnya tadinya mungkin hanya fokusnya tuh general banget gitu ya, tapi akhirnya saya fokus waktu itu di bidang tertentu kayak misalnya shipping sama immigration law misalnya. Mulai fokus dan mulai belajar yang khusus kan. Nah itu juga mulai jadi penyegar lagi, karena mesti belajar lagi kan, belajar mengenai spesifik gitu. Terus nanti begitu sudah udah mulai cukup dasar buat kita tuh bisa dibilang ya at least kita ada pengetahuan yang baik, baru terus next stepnya apa, kita misalnya marketing, cari klien gitu. Jadi emang setiap kali ada masa jenuh-jenuh itu ya mencari sesuatu yang bisa bikin refreshing lagi aja sih gitu. Pengembangan diri lah ya. Iya sebisa mungkin gitu. Nah tuh kuncinya nih buat teman-teman yang lagi mengalami proses itu, pengembangan diri itu perlu banget. Nah ini nih sebenarnya yang kadang orang nggak pernah tahu nih, gue mau ngapain. Nah inilah lo harus explore diri lo supaya diri lo berkembang dan lo nggak jenuh dengan keadaan sekarang. Nah oke, saat ini thanks banget nih Bro Igor untuk sharing pengalamannya. Tapi yang kerennya lagi dengan sibuknya bro gua satu ini, ternyata dengan dia seneng di lawyeran, dengan dia drafting perjanjian, bikin segala macam, ternyata punya hobi keren. Dia seneng review juga, tapi bukan review perjanjian, tapi review film-film nih, film-film kelas atas sampai film-film Indonesia juga. Nah sekarang gua mau tanya deh, kok lo bisa nih kepikiran punya kesibukan itu di Instagram? Ntar gue lihat di Instagram itu namanya Movie Hero ID ya, lo boleh cek nanti, ntar gue share juga di kolom ini. Lo gimana mulai tuh bro? Awalnya kenapa lo bisa terjun untuk review tentang movie ini? Kenapa nih bro? Ya itu tadi kayak gue bilang kan, memang gue tuh emang passionate banget mengenai film sih. Jadi emang pertama itu sih, emang gue punya satu kecintaan yang luar biasa sama film. Nah terus kan karena belum kesampaian ya, gue nggak ya, belum kesampaian untuk bikin film sendiri. Akhirnya karena gue juga sebenarnya dari zaman SMA ya, terutama waktu SMA itu banyak orang yang suka nanya sama gue, ini film ini bagus nggak? Ini oke nggak gitu ya. Terus zaman SMA itu gue mulai kayak lihat-lihat di internet tuh misalnya berita-berita mengenai film terbaru. Terus gue juga tentunya nonton terus kan, mulai sering nonton juga. Nah terus waktu udah kuliah juga masih lanjut, kok banyak banget orang-orang nanya sama gue gitu, ini bagus ya gue gitu. Jadi awalnya itu sih sebenarnya kan, tapi nggak pernah kepikiran tuh bikin review kayak gimana ya. Akhirnya tahun 2017 ya, kebetulan sama istri gue sekarang kan kita berdua sama-sama maniak film. Kebetulan ya, itu juga
salah satunya kenapa gue tuh sayang banget sama istri gue karena dia suka banget film dan sering temenin gue nonton bioskop. Nah kepikiran gitu, ini kenapa sih nggak coba bikin aja di Instagram, iseng-iseng aja. Kalau memang udah sering ngobrol-ngobrol mengenai film, emang suka film, bikin aja iseng-iseng. Akhirnya 2017 akhir baru tuh gue mulai bikin @moviehero_id di Instagram. Nah itu ya awalnya itu sih, mulai dengan review yang singkat banget, non spoiler, karena kan emang gue tuh paling sebel sama review-review tuh yang spoiler ya. Oh, dengerin lo ya. Spoiler di awas ya. Jadi kalau misalnya mau spoiler, paling nggak ada spoiler alertnya lah. Jangan terus tiba-tiba udah spoiler semua, itu gue sebel banget. Jadi akhirnya gue memutuskan, karena orang juga mungkin attention span-nya kan dikit ya. Artinya kalau terlalu panjang itu malas bacanya gitu. Akhirnya gue pikir udah nih gue bikin Instagram review, gue benar-benar kasih highlights-nya yang nggak spoiler dan bisa gampang dibaca, dan itu memang benar-benar sesuai dengan apa adanya. Jadi kalau misalnya filmnya memang busuk ya, gue akan bilang itu busuk gitu. Jadi itu memang benar-benar gue aja gitu. Kira-kira itu sih awalnya. Oh, nih, tapi ini gue kan awalnya juga ikutin, dan gue juga agak cocok nih sama reviewnya. Beberapa film yang dikomentari selalu gue bilang, pertama gue juga kaget, misalnya ada film keren nih contohnya, terus nilainya agak rendah, gue agak kaget nih selalu baca. Pas gue nonton, emang kenyataannya kayak begitu. Jadi menurut gue Bro Igor ini emang punya passion juga. Jadi untuk review film ini juga kayak dia bisa tahu lah film mana yang emang menurut dia bagus dan kurang bagus. Nah, penasaran lagi, di Movie Hero ini semua reviewnya pakai bahasa Inggris. Kenapa bro? Kenapa lo mesti pakai bahasa Inggris? Kenapa nggak bahasa Indonesia? Coba nih. Sebenarnya sih nggak ada alasan yang particular ya. Emang karena kebetulan mungkin gue juga mesti mengakui gue itu sering banget baca review film bahasa Inggris sebelum gue mulai mereview sendiri. Jadi dari zaman dulu itu gue sering banget baca review film, kayak misalnya gue suka banget tuh di collider.com ya. Itu mereka juga kalau nulis tuh enak banget bacanya tuh kayak seru gitu dalam bahasa Inggris, dan mungkin karena itu sering banget gue lebih sering baca yang bahasa Inggris, itu agak membentuk juga mindset gue untuk bikin review dalam bahasa Inggris. Dan sebenarnya gue juga pengen ini reach out bukan cuma Indonesia aja tapi juga keluar. Nah karena itu juga gue bersyukur juga kenapa gue bikin bahasa Inggris, karena berapa kali gue bikin review di movie_hero_id ini itu di like atau di komen sama orang-orang yang actually terlibat di film-film itu. Wih, jadi itu maksudnya buat gue itu personal ini ya. Gue suka geek out sendiri juga gitu kalau ngeliat gue ketika nge-review, misalnya gue kemarin nge-review film Brazil namanya Bacurau. Itu emang jarang lah yang orang mungkin tahu gitu misalnya, atau nggak terlalu, itu kan memang film komersil. Waktu gue bikin reviewnya, tiba-tiba yang nge-like itu adalah salah satu aktornya. Jadi ya gue juga walaupun ya udahlah misalnya nggak terlalu terkenal di Indonesia, tapi gue sendiri merasa waduh seneng banget gue gitu yang bisa di like. Terus gue juga dulu pernah nge-review film Tomb Raider ya waktu itu, supporting aktornya yang memang di filmnya cuma keluar mungkin cuma 1 menit kali. Dia nge-like review gue, dan kita bahkan sempat message-an dikit di Insta message. Terus pernah juga gue nge-review salah satu serial, tiba-tiba yang nge-like itu adalah kostum desainernya. Jadi gue nggak terlalu peduli kalau misalnya aktor atau siapapun itu, nggak udahlah nggak apa-apa. Tapi kalau bisa kayak apa ya, krunya itu menurut gue juga lebih dapat lagi. Ya karena masa di-appreciate ya. Iya betul. Dan kemarin gue juga sempet nge-review Gangs of London. Itu ternyata Xavier Gens, itu yang salah satu director di film serial itu kan ada banyak directornya. Dia juga sutradara film horor yang salah satu yang gue suka juga, dia juga nge-like. Jadi ya itulah, gue kadang-kadang itulah kenapa gue memilih pakai bahasa Inggris ya. Jadi biar reach-nya bisa lebih luas, bukan cuma Indonesia aja gitu. Lo udah dengar semuanya pengalaman dari bro gue ini, dari masalah dari karirnya, dari hobinya. Ternyata semuanya tuh berjalan bersamaan karena ini sebenarnya secara nggak langsung hobinya adalah passionnya juga. Jadi buat lo tadi yang saat ini merasa kurang termotivasi atau lo butuh inspirasi, kiranya lo semoga bisa tambah semangat nih setelah nonton video gue ini. Terima kasih Bro Igor atas semua waktunya. Sampai jumpa lagi di channel gue, dan tunggu lagi inspirasi-inspirasi gue berikutnya dalam ngobrol tuntas bersama gue. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.